Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sempat terputus tentang pelajaran kita kali ini ya, kajian kita kali ini. Kita sempat ngebahas tentang Qasaisul Anbiya. Yang kita bahas di sini adalah kisah para nabi dan kita baru sampai babnya Nabi Adam. Di titik di bagian zuriyah Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Tapi kita sedikit review ya. Sebelum itu ya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Banyak kenikmatan yang gak bisa kita hitung. Bahkan hal yang kita nggak sangka sekarang ini merupakan sebuah kenikmatan yang belum tentu orang lain bisa mendapatkannya. Kadang keindahan terbesar, kenikmatan terbesar itu nggak terwujud dan kita nggak sadar kalau kita sendiri memiliki kenikmatan itu. Kita justru lebih terpukau sama kenikmatan orang lain yang belum tentu orang lain memiliki kenikmatan yang kita miliki. Nah, itulah manusia. Tapi ya udah, balik lagi ke materi kita sekarang, ke topik kita sekarang, yaitu tentang Nabi Adam. Kita review sedikit biar ada koneksi ke pelajaran yang sekarang, ke materi yang sekarang, kita sama-sama belajar. Kemarin kita sempat ngebahas tentang Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah manusia pertama, tapi bukan makhluk yang pertama. Nah, makhluk pertama itu kolam. Apa ini kolam? Bukan cuma sekedar pena, bukan cuma sekedar pulpen secara umum. Tapi kolam di sini adalah yang menuliskan, makhluk yang menuliskan semua takdir makhluk-makhluk Allah di Lauh Mahfuz. Nah, gitu. Itu makhluk pertama. Namanya kolam. Ya, kayak pena gitu maksudnya. Tapi Allahu a'lam shawab seperti apa? Ya, Allahu a'lam. Lalu jadi ketika Nabi Adam diciptakan, itu bumi sudah ada, alam semesta sudah ada, surga neraka sudah ada, para malaikat sudah ada, jin dan iblis sudah ada. Begitu. Lalu apalagi? Nah, kita kemarin sempat ngebahas tentang Qabil dan Habil. Sebelum kita masuk ke situ, kita bakal sedikit flashback ya. Biar ada plot twist mundur lagi, biar bisa masuk ke zuriyah Nabi Adam, ke Qabil dan Habil. Jadi ketika Nabi Adam diciptain, lalu Allah meniupkan ruhnya sendiri ke Nabi Adam. Beda ya, kalau manusia biasa itu ditiup ruhnya melalui malaikat, ada perantaranya. Tapi kalau Nabi Adam itu Allah sendiri yang meniupkan ruhnya. Nah, kalau Nabi Adam, waktu Nabi Adam ditiup ruhnya, Nabi Adam bersenyum. Di situ Nabi Adam ngomong Alhamdulillah. Baru Allah menjawab Yarhamukallah. Ketika selesai penciptaannya, Nabi Adam diusap punggungnya oleh Allah. Dari sana keluar semua zuriyah Nabi Adam, semua turunan Nabi Adam keluar dari punggungnya kayak semut di pohon gitu. Nah, itu keluarnya gambarannya seperti itu. Nabi Adamnya besar, zuriyahnya keluar dari punggungnya Nabi Adam. Lalu bagaimana? Lalu di sana Nabi Adam melihat ada salah satu dari turunannya yang bersinar. Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, siapakah dia?" Nah, Allah menjawab, "Dia itu Daud." "Wahai Allah, berapa umurnya?" Lalu Allah menjawab, "Dia 60 tahun." "Tolong tambahkan sedikit lagi umurnya." Gak bisa, karena itu udah takdirnya. Kecuali kamu mau umurnya dikurangin lalu dipindahin ke Daud. Kata Nabi Adam, "Iya, saya setuju." Akhirnya dicatat sama malaikat, umur Nabi Adam dikurangi 40 tahun, dipindahin ke Nabi Daud. Nah, itu bakal jadi janji buat itunya ya, buat nanti ketika meninggalnya Nabi Adam. Toyib. Kita langsung balik lagi di sini. Nah, ketika di situ itu baru para
zuriatnya Nabi Adam, kita ya dikasih kesaksian salah setuju rotikum malah itu. Kalau alam soal ini yang ada dapat dari sini. Kalau antum nanti ada keterangan lain ya nggak masalah. Terserah kita mau ngambil yang mana untuk lebih sikohnya ke siapa gitu ya, bagaimana yang lebih terbaik. Kalau alam soal kita balik lagi semuanya Allah. Terus udah di situ. Lalu nah ini yang ketika pemindahan umurnya ini yang menjadikan nanti Nabi Adam mewariskan sifat-sifat bisa dibilang kurang baik ya ke semua keturunannya. Ketika Nabi Adam ingin meninggal, Nabi Adam didatangi malaikat maut. Kata Nabi Adam, kau keliru wahai malaikat, umurku itu sedikit lagi, belum sampai saatnya aku meninggal, masih ada sekian tahun lagi gitu, menyangkal. Nah, karena menyangkal kebenaran ini, Nabi Adam mewariskan semuanya, mewariskan sifat itu ke semua keturunannya. Lalu apa lagi? Lalu Nabi Adam lupa, padahal itu yang kejadian sebenarnya. Lalu malaikat membawa bukti-buktinya, membawa catatan-catatannya, dan ternyata Nabi Adam yang lupa. Nah, gara-gara itu umat Nabi Adam lagi, semua turunan Nabi Adam itu ikut lupa, punya sifat lupa. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita ngelihat dari keterangan yang lainnya lagi, kalau kita flashback lagi di sana ketika di buku ini ya, kalau kita ngikutin buku ini plot gitu, ini maju mundur terus plot twistnya gitu ya, maju mundur ya udah kita ngikutin kita itu sendiri sesuai alur ceritanya aja, nggak ngikutin di buku. Kalau kita ngelihat lagi di bukunya yang kemarin sempat keskip ya, ketika Nabi Adam meninggal, Nabi Adam itu meminta ingin dibawakan buah larangan dari surga, pengen makan buah larangan di surga lagi gitu. Ketika anak-anaknya Nabi Adam datang ke mencari buah itu, dihadang malaikat untuk kata anak Nabi Adam, kami ingin buah larangan itu, bapak kamu memintanya. Kata malaikat, nggak usah. Kenapa? Bapak kamu udah nggak ada, udah meninggal maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita bakal pindah ke Qabil sama Habil. Jadi ketika Nabi Adam sudah rumah tangga dengan istrinya, Nabi Adam melahirkan anak sepasang kembar. Baik. Nah, di sana udah mulai dewasa, ada namanya pernikahan. Nah, pernikahan di sini itu pernikahan sedara. Nah, waktu itu karena nggak ada manusia lagi, jadi pernikahan sedara masih dibolehkan. Karena mau nikah sama siapa lagi? Nggak ada orang yang mau nikah. Masa mau nikah sama hewan kan? Manusia cuma ada turun Nabi Adam, jadi akhirnya dinikahinya sama sekali. Gitu. Tapi si Qabil kakaknya itu nggak terima. Kenapa? Dia pengen sama saudara kembarannya. Kenapa? Dia lebih cantik katanya. Sementara yang yang disuruh nikah sama perempuan itu, saudaranya, itu adalah Habil, adiknya. Akhirnya kata Nabi Adam untuk memutuskan perkara ini disuruh mengkorbankan persembahan terbaiknya. Si Qabil ini mengkorbankan seikat sayuran karena dia petani ya. Seikat sayuran, tapi masalahnya yang dia korbanin ini seikat sayuran nilai. Nah, kalau Habil dia itu peternak, yang dia korbanin kambing gemuk paling bagus, dikorbanin buat Allah. Akhirnya ada api turun dari langit mengenai persembahan siapa? Mengenai persembahannya Habil, yang kambing tadi. Karena emang yang diterima itu yang paling baik, persembahannya yang paling baik, begitu. Nah, suatu ketika Nabi Adam curiga kenapa risau, galaunya kenapa? Galaunya si Habil ini kok telat pulang dari mengembala semua ternaknya itu, menggembala kambingnya, kenapa dia telat pulang? Akhirnya disuruh kakaknya Qabil buat ngejemput
ketemu di jalan, kata si Qabil, persembahan kamu yang diterima. Lalu apa kata Habil anaknya, adanya? Kata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan yang terbaik. Di situ Qabil langsung marah sejadi-jadinya. Marah semarah-marahnya, udah dihasut iblis itu. Marahnya kenapa? Udah ya kalah itu persembahan. Katanya la aqtulannak, saya akan benar-benar membunuh kamu. Tapi di sana Habil diam aja. Kata Habil, kalau kamu pengen membunuh saya, menggerakkan tangan kamu untuk membunuh saya, maka saya nggak bakal ngegerakin tangan saya buat membunuh kamu. Di juz 6 di surat nama ini ya, nggak bakal ngegerakin tangan saya buat membunuh kamu, karena saya takut sama Allah, karena saya menginginkan kamu menanggung dosa saya, juga dosamu ketika nanti di akhirat menghadap Allah. Itu walah nama marah si Qabil tuh, benar-benar dibunuh. Kata di kitab ini ya, di Qasas-ul Anbiya, kata Ibnu Katsir, ada yang bilang si Habil itu dibunuhnya pakai benda tumpul, ada yang bilang dipecahin kepalanya pakai batu. Wallahu a'lam bishawab. Dari mana detailnya? Itu di situ benar-benar dipecahin, benar-benar dibunuh. Itu pembunuhan pertama di muka bumi. Pembunuhan Habil. Akhirnya apa? Akhirnya sampai sini berefek, berimbas. Kata Nabi Muhammad apa? Kalau ada dua orang muslim yang bermusuhan lalu mereka saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Loh, kok yang dibunuh sama membunuh masuk neraka? Sahabat bingung. Kata sahabat, yang membunuh pantas masuk neraka, lalu yang dibunuh kok masuk neraka, Rasulullah? Kata Rasulullah, karena dua-duanya berniat untuk saling membunuh. Karena dua-duanya berniat untuk saling menjatuhkan. Karena dua-duanya berniat untuk saling, nah gitu. Makanya yang dicontoh tuh si Habil, walaupun ada pihak yang benar gitu ya si Habil tuh, tapi dia nggak ngebalas. Udah biarin aja. Nah dari situ langsung udah ngebunuh si Habil. Kakaknya ini si Qabil bingung gimana caranya itu nguburin mayatnya, gimana cara ngurus jenazah ini, karena ya manusia pertama yang meninggal ya si Habil, bukan Nabi Adam. Si Habil ini yang meninggal. Gimana caranya? Nabi Adam belum pernah ngajarin. Akhirnya ada dua gagak yang bilang itu malaikat menyerupai dua gagak itu sering dibunuh. Akhirnya nontonin cara mengkuburkan mayat, diikutin sama Qabil. Itu ya pembunuhan pertama di muka bumi itu oleh Qabil sama Habil. Lalu di sana Nabi Adam pun ketahuan, udah tahu anaknya ngebunuh anaknya lagi, adik kakak itu ada masalah saat terjadi pembunuhan. Nabi Adam nangisnya 70 tahun, nangis, sedih. Ya mungkin di sini dulu ya. Nanti gimana kejadiannya ke sana? Nanti Nabi Adam udah nangisnya itu punya anak namanya Syed. Syed di sini menurut bahasa ketika itu artinya hadiah. Hadiahnya apa? Jadi ketika kehilangan Habil, Nabi Adam punya anak yang solehnya sama kayak Habil. Makanya bilang Syed. Walaupun bahasa waktu Syed di sana artinya hadiah, makanya bilang hadiah itu kayak gitu. Baru kehilangan dapat lagi ganti yang solehnya sama. Itu Syed. Ya, udah cukup sekian dulu ya di sini. Nanti kita lanjutin sedikit-sedikit, kita bertahap. Yang penting istiqomah. Wassalamualaikum, kita sama-sama minta keistiqomahan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.